Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan keberkahan dan kesehatan selalu ya. Perkenalkan, saya Hilal sebagai moderator pada live streaming Instagram official Polanka pada siang hari ini. Mungkin kalian udah sering nonton live IG official Polanka yang lain ya, kayak program studi teknik elektromedis, terus fisioterapi, terus farmasi, dan juga ada perekam medis dan informasi kesehatan. And today, last but not least, kita akan bahas salah satu profesi yang lagi booming banget di media sosial. But before we start, jangan lupa follow dulu Instagramnya official Polanka buat info-info menarik seputar program studi yang ada di Politeknik Unggulan Kalimantan. Oke, sesuai dengan tema kita pada siang hari ini yaitu booming siapa TLM, yang kita akan ulik bersama dengan narasumber kita. Beliau merupakan salah satu lulusan dari D3 Analis Kesehatan dengan predikat lulusan terbaik, dan juga beliau melanjutkan studi ke S1 Kesehatan Masyarakat. Beliau juga pernah bekerja sebagai praktisi teknologi laboratorium medis, dan sekarang beliau bekerja sebagai tenaga akademisi sekaligus sekretaris program studi D3 Teknik Laboratorium Medis Polanka. Mari kita sambut Ibu Mahda Azimah. Kita akan undang dulu Ibu Mahda Azimah untuk bergabung bersama kita pada siang hari ini. Jadi Bu Mahda ini merupakan sekretaris program studi untuk program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Oke, Assalamualaikum. Panggilnya siapa nih, Bu Mahda atau Kak Mahda atau gimana? Adek boleh, Adek. Oh ya ampun, Adek. Panggil biar lebih dekat dengan teman-teman viewers. Biar dekat dengan teman-teman viewers, kita panggil Kak Mahda aja nih ya ceritanya. Oke. Halo Kak Mahda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi di rangkaian acara live streaming marathon official Polanka. Oke. Mungkin untuk teman-teman viewers yang mau tanya-tanya boleh dituliskan di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan di akhir sesi sharing ya. Oke, mungkin nih Kak, kita semua udah pernah lihat ya banyak banget postingan di media sosial atau bahkan di televisi tentang ATLM. Bahkan juru bicara pemerintah untuk COVID-19, Bapak Ahmad Yuryanto juga postingan dari Twitternya Kemenkes RI pada tanggal 25 Mei ya 2020 tentang apresiasi pemerintah nih untuk para ahli teknologi laboratorium medik yang tergabung di Patelki. Sebenarnya bikin kita semua penasaran sih gitu. Seberapa keren sih profesi ini sampai dikasih apresiasi segitu besarnya sama pemerintah. Tapi mungkin banyak ya dari kita yang masih asing gitu. Siapa sih sebenarnya TLM gitu? Boleh dijelasin nggak, Kak? ATLM yang merupakan singkatan dari teknologi laboratorium. Bahkan mungkin ada yang nanya nih, baru ya gitu ya. Padahal benar banget deh. Padahal nggak sama sekali loh ya. ATLM itu udah udah lama seiring dengan adanya laboratorium kesehatan di Indonesia. Itu sumber daya kesehatan yang menjalankan kegiatan pelayanan. Laboratorium kesehatan sendiri di Indonesia udah ada dari tahun 1888. Itu udah lama berarti ya Kak ya? Udah lama. Udah 20-an gitu ya. Itu pertama adalah kedokteran di Bandung. Nah, seiring dengan itu, lalu muncul pendidikannya di tahun 1900-an ke atas. Jadi, profesi ini sama sekali tidak baru. Namun, mungkin jurusannya dikenali oleh masyarakat awam. Karena sebelumnya pun nomenklatur untuk penyebutan ATLM itu masih macam-macam nih.
ada yang disebut sebagai Iya. analisa, kemudian analis medis, anata laboratorium kesehatan, sama ahli teknologi laboratorium kesehatan, di mana masing-masing itu ada nomenklaturnya. Misalnya, Oh, beragam gitu ya, Kak ya. emang penyebutannya pun waktu itu masih banyak, jadi kadang orang kan bingung nih julukannya. Taunya kalau dibilang orang lab mungkin pada tahu yang mana ya gitu, tapi kalau dibilang ATLM Ya. lab ya gitu. Jadi Masih bingung ya. tahu kerjaannya orang tahu, tapi julukannya mereka masih belum familiar. Oke, saya lanjutin ya. Iya. Oke. Jadi memang karena penyebutannya banyak, di undang-undang sendiri pun memang saat itu beragam. Dari penyebutan analis kesehatan itu ada di Permenkes nomor 411 tahun 2010 tentang laboratorium klinik. Kemudian ada juga penyebutan analis medis itu pada keputusan Dirjen Pelayanan Medik Depkes tahun 1998. Sama ada program studi juga dulu senior kita, pendidikan diploma 3 analis medik Unair tahun 1983. Nah, terus ada juga sebutannya sebagai ahli teknologi laboratorium kesehatan itu di Kemenkes nomor 370 tahun 2007 tentang standar profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan. Nah, definisinya di sini adalah tenaga kesehatan dan ilmuwan yang berketerampilan tinggi, kemudian melaksanakan dan mengevaluasi prosedurnya di laboratorium menggunakan sumber daya. Sama kan kayak kerjaan kita TLM maksudnya. Iya, bener banget, Kak. Kemudian ada juga penyebutannya Pranata Labkes. Itu di Permenkan nomor 8 tahun 2006 tentang jabatan dan angkret kreditnya. Jadi mulai ada penyebutan sebagai ahli teknologi laboratorium medik sendiri, dikategorikan sebagai kelompok tenaga teknik biomedika itu di Undang-Undang nomor 36 2000. Lalu ditegaskan lagi di Permenkes nomor 42 tahun 2015 tentang izin dan penyelenggaraan praktik ahli teknologi laboratorium medik. Di sini disebutkan bahwa semua nomenklatur tenaga analis kesehatan atau analis medik sebelumnya dibaca jadi ahli teknologi laboratorium medik. Tuh, jadi karena di dalam ini sendiri disebutkan bahwa ahli dari arti dari ahli teknologi laboratorium medik itu adalah setiap orang yang sudah lulus pendidikan TLM, teknologi laboratorium medik, atau analis kesehatan, atau analis medik. Ya, kompetensinya adalah melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia. Seperti itu. Oke. Biar tahu nih ceritanya anak-anak sejarah nama TLM gitu ya, Kak ya. Jadi cerita ini kalau banyak artinya. Ya, kalau dari arti, iya benar. Kalau dari pengertian tadi, kalau dengar kata laboratorium ya, mungkin yang terbayang bagi kita itu orang pakai jas lab atau pakai kacamata tebal ya, atau mungkin bapak-bapak benar banget dengan kepala udah rambutnya mulai menipis gitu ya, atau mungkin benar bahan warni itu biasanya kalau itu terus ada benar ledakan gitu. Jadi asap-asap gitu ya. Biasanya kan kayak gitu kalau tulisan di depannya pikiran orang-orang pada alat dari ujung ke ujung, alat kaca, ada asap-asap terus jadi meledak gitu. Ya, masa kecil saya kebanyakan nonton Mr. Bean memang. Sama aja emang.
Lanjut. Oke, lanjut. Atau kalau yang udah tahu, kalau kerjaannya adalah di lingkup medis, bayangannya mungkin adalah tenaga laboratorium yang laboratoriumnya ada dalam rumah sakit. Nah, kalau saya Benar. jujur ya, saya sendiri waktu SMA, yang saya bayangin tentang ATLM, waktu itu namanya masih analis kesehatan, jadi ketahuan ya, kalau SMA saya masih sebelum 2014 tadi, itu adalah orang yang meriksa darah. Itu aja dulu bayangan saya tadi. Padahal ya, ATLM in real life nggak sebatas itu, nggak melulu darah. Kompetensinya analis kesehatan atau ATLM itu banyak luas dari analisis semua aspek cairan dan jaringan tubuh manusia. Terus analisis dari kadarnya, terus cari atau lihat yang tidak kasat mata gitu lah ya, sejenis itu. Yang tidak kasat mata. Kayak apa gitu ya, tidak kasat mata. Yang tidak kasat mata dengan mata telanjang misalnya, jadi perlu mikroskop kayak gitu. Gitu. Bukan setan. Atau masih ada kok. Ini receh banget sih, nggak apa-apa kali ya. Iya, nggak apa-apa. Kita sesi terakhir santai gitu. Oke, lanjut ya. Terus juga lihat komponen sel-sel, dibedain lagi tuh biasanya ada yang normal, ada yang nggak normal. Kadang cari makhluk asing juga ya. Makhluk asing, alien kali ya kak ya. Makhluk asing maksudnya tuh yang bukan teman tubuh, jadi misalnya parasit, virus, gitu. Jadi geng-geng parasit terus ya. Terus bisa juga cari antibody, antigen. Kadang kerjaannya udah juga kayak cari jodoh gitu loh. Harus uji kecantikan. Jadi mayor minor di cross match gitu. Nggak sih? Kalau diomongin yang kayak gini ya panjang lebar, kayaknya kok nakutin banget, banyak banget yang dipelajari ya. Sebenarnya bukan takut sih, tapi lebih ke menantang. Bisa dibilang challenging gitu ya kak ya. Iya, challenging, kayak tantangan, tapi juga kayak peluang. Oke, saya tertarik nih kak sama statement kakak yang terakhir. Dia kayak tantangan tapi peluang kayak gitu. Maksudnya itu apa artinya kalau kita jadi tenaga ATLM nih, kita punya banyak peluang di tempat kerja? Gimana kak? Tentu ya. Jadi ATLM itu bisa jadi teknisi laboratorium, terus bisa jadi teknisi laboratorium medik, verifikator proses pemeriksaan lab medik, kemudian pelaksanaan promosi juga di pelayanan lab medik, baik itu di laboratorium rumah sakit pemerintah ataupun swasta ataupun puskesmas, laboratorium klinik, balai lab kesehatan daerah, sama bidang-bidang kesehatan lain yang berkaitan dengan laboratorium. Terus ini juga bisa jadi asisten peneliti di Balai Penelitian Riset Kesehatan, bisa jadi pendidik, pelatih di institusi pendidikan terkait. Sama banyak deh lagi instansi yang memerlukan analis. Di penerimaan PNS yang lalu, itu PNS 2019, itu juga banyak banget lowongan untuk analis dari pemerintah kabupaten, kota, provinsi, sampai Kejaksaan Agung, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian Kementerian Perindustrian, Kepolisian Negara, tentunya yang paling banyak adalah Kementerian Kesehatan. Ya sampai di situ aja nih, bisa juga berwirausaha, baik bisnis lab kesehatan atau yang berhubungan dengan itu, misalnya klinik, kemudian bisnis alat kesehatan, alat bahan reagensia, dan banyak deh pokoknya. Jadi
nggak terbatas. Jadi kalau ditanya, jadi kalau ditanya ya, where ATLM can shine, jawabannya adalah di mana aja. Keren ya, sampai ke kejaksaan juga gitu ya. Sampai nggak cuman terbatas di rumah sakit gitu atau di Kementerian Kesehatan gitu ya. Luas banget berarti. Nah, kalau kayak penjelasan Kak Mahda tadi kan luas banget nih Kak, dan keperluannya juga tinggi banget. Sedangkan lulusan ATLM itu masih sedikit. Bisa nggak Kak tenaga ATLM itu kerja di 2 tempat sekaligus gitu Kak? Oke, jadi memang seperti yang disebutkan tadi, prospeknya itu luas. Di tempat kita sendiri aja, Kalimantan Selatan, di Kalimantan juga itu keperluan ATLM-nya masih tinggi. Jadi karena keperluan yang tinggi ini, sedangkan tenaganya juga belum banyak, jadi sesuai peraturan tenaga kesehatan termasuk ATLM, itu ketika praktiknya di pelayanan kesehatan punya yang namanya surat izin praktik. Di mana surat izin praktik tenaga kesehatan itu masing-masing hanya berlaku di satu tempat praktik sesuai yang tercantum di SIP-nya. Khusus SIP ATLM itu bisa punya 2. Jadi bisa ada di 2 tempat praktik. Jadi bila sudah punya SIP yang pertama, bisa memiliki SIP yang kedua, yang selanjutnya. Bahkan juga bisa punya yang ketiga dengan ketentuan diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota berdasarkan kebutuhan atau jumlah ATLM-nya, dan harus ada persetujuan dari gubernur. Oke, jadi spesial banget nih ya Kak ya, bahkan bisa punya 2 atau 3 SIP sekaligus ya Kak ya. Juga masih di luar kalau kerjanya di bukan pelayanan kesehatan, misalnya jadi pelatih, asisten peneliti misalnya. Oke, jadi sedikit banyak nih Hilal sama teman-teman viewers yang udah nonton udah ada bayangan nih tentang ATLM. Terus kan ya sekarang tuh lagi booming-boomingnya nih, apalagi pas kondisi pandemik sekarang. Tentang gimana sih peran ATLM sebenarnya, seberapa penting sih Kak ATLM itu gitu dalam kondisi pandemik gini gitu. Seberapa penting? Jadi kalau ditanya seberapa penting, bisa dibilang sangat penting. Karena ATLM di sini adalah penentu diagnosa hilal. Jadi kalau diibaratkan itu ya, kalau diibaratkan kayak Avenger misalnya. ATLM itu kayak Scarlet Witch gitu dia Avenger. Kalau COVID-19-nya adalah Thanos. Ibarat Scarlet Witch gitu ya Kak ya. Ya. Jadi peranannya itu sendiri dimulainya dari ngambil spesimen. Jadi dari darah sampai dalam masa pandemik ini juga didaya gunakan untuk swab nasofaring dan orofaring. Kemudian dalam jadi yang ngambil swabnya juga tenaga ATLM ya Kak ya? Iya sebenarnya kalau di SKKNI-nya sendiri itu kompetensinya tidak ada tercantum swab nasofaring dan orofaring, tapi memang ada pelatihannya jadinya sebelum diluncurkan ke karena dengan alasan kemanusiaan tadi loh ya. Iya. Jadi sampling memang sekedar ngambil aja, enggak juga, dia harus saja mempertimbangkan gimana sih cara mengambil sampelnya, kemudian gimana kesiapan pasiennya, dari informasi syaratnya gimana, waktu pengambilannya kapan, terus peralatannya juga kualitasnya baik nggak, terus berstandar nggak, lagi sama ya kelengkapan APD-nya lagi. APD-nya memadai ya, kualitasnya baik ya, terstandar ya, gitu. Udah dari
pengambilan sampel, berperan lagi dalam pengiriman spesimennya. Misalnya dalam pandemi ini, ada pengiriman spesimen ke laboratorium rujukan, di mana Ya. itu harus juga punya keterampilan mengirim secara aman. Ngirimnya nggak segampang ngirim WA, ya, tinggal enter Paket. Atau ngirim paket lewat ya, jadi JNE dia gitu ya, Kak. iya, jadi harus ada lagi, dia harus ngecek dulu kelengkapan datanya. Kemudian menggunakan media pengiriman. Misalnya kalau pada COVID ya, kalau yang swab itu harus pakai VPM namanya, atau virus transport media. Nah, kemudian keamanannya lagi nih dalam pengirimannya gimana? Jadi dalam pengiriman itu ada standarnya juga. Kalau pada COVID ini ada namanya menggunakan 3-layer packaging, ya, sesuai WHO. Terus sudah ngirim, ada lagi nih kerjaannya, jadi kerjaannya panjang banget ya. Untung ya, untungnya ATLM itu tipe-tipe yang kayak Bollywood gitu, susah senang tetap joget. Iya. Susah senang tetap joget ya, Kak. Iya, jadi diolah lagi spesimennya. Belum nyampe nih ke analisis, mesti mengolah lagi. Jadi spesimen itu ada yang perlu dipersiapkan untuk dilakukan pengujian. Jadi misalnya diendapkan atau disentrifugasi atau dipisahkan. Kalau pada sampel swab misalnya, itu untuk pemeriksaan PCR perlu ekstraksi dulu. Jadi harus ada isolasi materi genetiknya. Tempatnya pun harus khusus, tempat untuk ekstraksinya itu agar bisa menghilangkan material penghambat yang tidak diperlukan dalam reaksi PCR-nya sendiri sama inaktivasi dari virusnya. Baru sampai ke analisis spesimen. Di analisis spesimen pun dia harus mikir lagi ketersediaan reagennya gimana, kesiapan instrumennya seperti apa, terkalibrasi nggak, gimana stabilitasnya, metodenya juga gimana, metodenya sensitivitas, akurasi presisinya yang diperlukan sampai mana. Jadi misalnya pada penentuan satu kecepatan sendiri itu kan dulu dengan metode rapid, baru ke metode tes molekuler, yaitu research reaction tadi atau PCR. Jadi banyak yang harus dipertimbangkan oleh ATLM. ATLM itu jadi bukan robot, tidak bisa digantikan oleh robot. Dia harus siap mencermati perubahan, dan perubahan itu baik perubahan reagen, instrumen atau metode yang memenuhi kebutuhan dengan juga memperhatikan kualitasnya. Yuk sampai situ lagi loh ya, panjang ya, jadi haus. Panjang banget ya, Kak ya. Peran ATLM tuh dari ujung awal banget gitu ya. Soalnya ditanya peranan sih ya, jadi karena memang Iya. judulnya tentang ATLM ya udah ya, panjang-panjang aja nggak apa-apa lah. Nah, saya lanjut ya. Sampai mana tadi? Oh ya, sampai Oke, lanjut. Sampai ya. Harus juga loh dijamin mutunya. Nah, ini udah memenuhi standar mutu enggak? Jadi ada serangkaian aktivitas yang perlu penelitian, kecermatan, kesabaran, dan juga tentunya adalah kompetensi agar hasil tesnya adalah data yang akurat, yang valid. Jadi diyakini benar untuk menegakkan diagnosa. Soalnya kan data dari kita itu dipakai untuk monitoring penyakit, follow up terapi, bahkan sebagai penentuan tindakan. Misalnya ada pemeriksaan di COVID-19 ini yang namanya NR atau neutrophil lymphocyte block. Itu biasanya dipakai sebagai penentuan tindakan. Dia harus diisolasi mandiri atau isolasi umum atau isolasi dengan alat untuk pernapasan, atau malah harus di ICU dengan alat pernapasan yang invasif kayak gitu.
Jadi Jadi sampai sampai penentuan dia masuk kategori yang mana ya Kak ya berarti. iya, jadi emang apa ya? Karena dia adalah peneliti diagnosanya, kalau dia salah, salahlah ke belakangnya kan ya. Jadi memang posisi ini adalah apa ya? Posisi yang strategis kalau bisa dibilang strategis di pelayanan kesehatan. Jadi harus siap fisik, harus siap mental, harus kalau dalam keadaan pandemi ini misalnya harus ada rasa kemanusiaan, keikhlasan, siap terjun di lapangan, siap camping di lapangan, siap mengirim tim, siap melakukan pemeriksaan di lapangan juga. Kan kalau kayak yang rapid itu ada ya yang langsung di lapangan melaksanakan pemeriksaannya. Iya. Jadi memang sebagai fokus utama atau penentu diagnosanya, bukan pendukung lagi. Jadi kalau seseorang itu dinyatakan positif atau negatif itu dari ketepatan dan ketelitian APLM. Bisa dibilang ya, semua epidemi, pandemi, termasuk terutama memang yang penyakit menular itu tombak utamanya adalah APLM. Jauh dari sebelum COVID, dari TB, dari tuberkulosis, kemudian difteri. Kalau tidak ada yang menyatakan positif, tentu tidak bakal tertangani. Jadi penting dan sebesar itu pesan dari seorang APLM. Keren banget ya Kak, dari awal banget, dari ngambil sampel, terus sampai keluar hasil dan harus menjamin mutunya dan bahkan tindakan seseorang itu tergantung dari hasil yang dikeluarkan ATLM. Nah, mungkin nih banyak dari teman-teman viewer juga setelah ngerasa, keren banget nih jadi ATLM, kepo, tertarik pengen jadi ATLM. Gimana sih caranya? Kalau mau jadi ATLM gitu ya, oke, sesuai tadi kan, jadi saya ada mention undang-undang tuh udah di awal. Ya. Jadi peraturan sesuai peraturan ya, sesuai pengertian dari ahli teknologi laboratorium medis yang menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 42 tahun 2015, PLN itu adalah orang yang telah lulus pendidikan PLN, teknologi laboratorium medik atau analis kesehatan atau analis medis. Nah, berarti kalau mau jadi ALM harus pendidikan dulu. Nah, di mana pendidikan untuk jadi PLN ini adalah pendidikan vokasi atau pendidikan diploma. Nah, pendidikan vokasi ini cocok banget tuh untuk kamu yang mau jadi sumber daya siap kerja, pengen lulus siap kerja nih biar bisa mewujudkan cita-cita mulia. Cita-cita mulianya misalnya mau beli skincare pakai uang sendiri misalnya. Oke, misalnya ya. Ya, mulia banget ya. Biar mulia banget. Agar tidak membebani seperti itu ya. Kayak cita-cita Mbak Hilal deh kayaknya. Jangan dibongkar di sini ya. Wow. Jadi misalnya biar skincare-nya nggak pakai ukur tepung sajiku dingin terus gitu ya, glowing gitu. Biar bisa glowing. Oke. Terus kalau buat kalian yang nggak ingin buang waktu untuk menguasai kemampuan spesifik, lebih senang belajar ilmu yang praktis yang bisa langsung diterapkan di dunia kerja, terus pengen menjajal kesempatan yang lebih dalam. Nah, kuliah TLM ini pas banget kayak gitu. Jadi kuliah TLM pun juga bagus buat cari jodoh lah ya. Soalnya yang biasanya kuliah TLM itu selain produk unggulan, bakteri aja dia warnain, apalagi hari-hari kamu. Oh gitu ya, bakteri aja diwarnain gitu ya, apalagi hari-hari doi gitu ya.
Iya dong. Tapi bahayanya ya kalau kita hubungin sama manajemen mutu tadi, kalau jadi pasangan TLM bisa diskusi tiap hari loh. Bener juga. Iya ya. Terus kalau lewat batas lebih dari 3 SD, kesalahan acak ditolak, kesalahan kecil atau Ditolak. kesalahan sistemik ditolak kayak gitu ya. Yang mau Ditolak. yang mau ngerti Yang mau ngerti tentang tadi boleh join kita gitu ya. harus join di TLM sampai semester 4. Nanti akan ketemu mata kuliah kendali mutu laboratorium kesehatan. Nah, terus insya Allah bakal kerasan tuh, jadi bakal keterusan kok sampai semester 6, yakin dah. Terus salah satunya pendidikan TLM ini bisa diikuti di Politeknik Unggulan Kalimantan atau yang namanya adalah Polanka. Kalau ada yang nanya tadi, saya ada lihat sekilas ada yang nanya apa sih keunggulannya Polanka dibandingkan di tempat lain. Saya langsung jawab di sini ya. Ya boleh Kak. Jadi kenapa jadi harus di Polanka? Yang pertama, posisinya di Banjarmasin. Di Banjarmasin itu satu-satunya pendidikan atau TLM atau analis kesehatan ini itu cuma di Polanka. Jadi untuk kalian yang mau kuliah, yang rumahnya di Banjarmasin atau sekitarnya, atau memang rumahnya sudah di daerah sini gitu ya, tentunya akan mengurangi biaya hidup banget kalau miliknya adalah di Polanka. Selain itu juga Banjarmasin sendiri kan kota yang strategis di Kalimantan. Makanya si unggulan Kalimantan ini dibangunnya di Banjarmasin nih. Kan ada ya yang nggak baru-baru juga sih sebelum COVID sebenarnya ya, yang wajib kemarin kalau Banjarmasin itu oleh Bappenas didorong jadi salah satu di antara 10 kota metropolitan bersama dengan DKI Jakarta dan lain-lain. Jadi biasanya kalau seiring dengan itu ya yang namanya laboratorium rujukan, laboratorium besar kan biasanya juga ada di kota-kota besar yang perlu tenaga yang banyak gitu. Iya, bener banget Kak. Terus tadi alasan pertama baru ya? Baru alasan pertama. Alasan pertama di Banjarmasin. Satu-satunya di Banjarmasin. Next, Kak. Ada alasan lain nggak Kak? Oke. Alasan lain dari pembina yayasan, terus jajaran yayasan, pimpinan, kemudian pejabat struktural direktorat, tim pengembangnya adalah nama besar yang berpengalaman yang terlibat di Polanka. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit ya, saya aja kalau waktu lanjut pendidikan itu, kalau saya sebut nama Polanka, orang-orang pasti langsung ingatnya adalah nama besar tersebut kayak gitu. Jadi apa ya, orang-orangnya juga hits lah kayak gitu ya, pimpinan kita. Itu dibawahi oleh orang-orang yang hits ya Kak ya di dunia kesehatan. Gak cukup di situ lah ya, jadi ditambah lagi oleh akademisi, dosen, kemudian pengajar yang terbaik di bidangnya masing-masing. Kualifikasinya juga lulusan terbaik dari kampus terkenal di kita aja kan ada yang lulusan IPM, MY misalnya ya. Iya. Terus praktikumnya, jadi karena pendidikan vokasi itu praktik skill ya. Vokasi memang kan adalah praktik. Jadi praktikumnya di Polanka itu sangat diperhatikan, bahkan dibimbing langsung oleh praktisi yang memang seorang praktisi loh.
Jadi memang langsung diajarkan oleh praktisi yang udah berpengalaman gitu ya Kak ya? Iya, jadi bahkan praktisi kita ini adalah dosen yang memang ahli di bidangnya, terus aktif juga di profesi, jadi pembicara, jadi pemateri kegiatan ilmiah, akan jadi tokoh apa ya, analis teladan seperti itu, memiliki sertifikat keahlian juga. Jadi bahkan yang saya lihat ya di Polandia itu, dia sampai diajari yang namanya jaminan mutu, terus baca grafnya, apalagi analyzer. Mungkin materi ini bagi yang bukan mahasiswa di Polandia bisa didapatkannya baru dengan cara mengikuti seminar. Gitu. Terus cukup di situ lagi. Keunggulannya kan di Polandia itu adalah di bidang penyakit tropis yang disebabkan parasit. Itu cocok sekali dengan kondisi Kalimantan yang masih endemi dari penyakit-penyakit tersebut. Ya, jadi kelebihannya udah ya, kenapa? Ini lanjut. Oke, jadi ya praktisinya bahkan kita di Polandia itu belajarnya bisa 1 step lebih dulu ya Kak ya dibandingkan kampus-kampus lain karena dosen-dosennya tadi ya Kak ya. Tenaga pengajarnya tadi, jadi bukan hanya akademisinya yang kualifikasinya luar biasa, tapi praktisi yang kita libatkan untuk praktikum pun juga memang orang-orang yang punya nama besar dan tentunya kualifikasi dan kompetensinya tidak diragukan lagi di dunia ATLM gitu. Terus ada juga nih di yang apa ya, yang khas di Polandia, bukan khas sih, tapi ada tambahan lagi di Polandia yang tidak ada di kampus lain, itu ada namanya mata kuliah nasional, adalah mata kuliah analisis biomarker. Nah, analisis biomarker ini bisa menambah keilmuan, terus mempersiapkan siswa dan alumninya nantinya ya jadi ATLM yang bisa bekerja di laboratorium atau laboratorium, jadi menggunakan besar kayak PRIDAS, Compass Analyzer, jadi di lab besar misalnya kayak Prodia kayak gitu. Iya. Terus, nah masih banyak deh terusnya. Banyak banget ya kelebihannya. Kayak jadi apa, menyesal nggak nyiapin minum 1 gentong dulu. Gitu. Keren ya? Saya diundang nggak disediain minum ya soalnya. Oh, maafkan, daring ceritanya. Daring aja ya. Oke, lanjut lagi ya. Ya, lanjut lagi. Selain mata kuliah institusional yang itu, di Polandia juga ada mata kuliah institusional yang bidang kimia. Jadi kayak kimia fisika. Itu isinya adalah prinsip dasar dalam mata kuliah kompetensi selanjutnya. Bayangannya misalnya kan di ATLM itu kan berhubungan dengan alat-alat canggih. Nah, di kimia fisika ini diajarin prinsip-prinsip dasarnya yang bisa bikin alat itu jadi canggih kayak gitu. Jadi kayak mengenali alat luar dalam gitu ya Kak ya? Iya, jadi sudah ada dasarnya. Jadi ketika kita apa ya, tadi saya bilang ATLM itu bukan robot, bukan yang cuma ngerjain sesuai standar, tapi dia juga harus tahu dasarnya itu apa, kemudian bisa mencermati tadi gimana perubahan-perubahannya seperti itu. Oke, terus ada lagi mata kuliah kimia, makanan minuman, terus ada mata kuliah analisa kimia air, tanah, udara. Ya. Kayak avatar ya? Air, tanah, udara. Jadi untungnya kita nggak diajarin oleh Eng ya, kalau nggak 100 tahun kemudian kita udah. Saya dari tadi referensinya emang kartun sama film mulu ya, ketahuan kerjaannya itu doang. Di samping jadi akademisi gitu Kak. Okay.
Jadi ingat lagi deh ya. Udah Ya. receh mulu dari tadi. Jadi dengan adanya mata kuliah institusional tersebut, maka peluang kerjanya semakin besar. Jadi alumni juga punya kompetensi tambahan. Yang kimia tadi misalnya jadi bisa cocok juga kerja di instansi lab kimia kesehatan, kemudian di POM, PDA, BLH, dan lain-lainnya. Soalnya kalau di Polandia sendiri, itu juga PBL juga ada di praktik belajar lapangan ya. Itu juga ada ditempatkan di yang industri seperti itu. Oke. Kita udah tahu ya sedikit banyaknya gambaran gitu kalau mau masuk jadi ATLM. Nah, kalau jadi mahasiswa ATLM di Polandia sendiri, Kak, gimana caranya, Kak? Keunggulan tadi belum selesai loh ya, masih banyak loh. Oh ya ampun, ya ampun, masih banyak. Terus saya jadi, oh ya, saya ingatin lagi. Gimana caranya ya? Oke. Boleh kan? Oh, boleh lanjut ya. Oke. Sekalian saya biar banyak. Sekalian biar banyak. Kenapa? Sayang kalau potensi itu sedikit-sedikit dikeluarkan ya. Biar jawab pertanyaan teman-teman tadi juga sih. Oke. Oh ya. Jadi selain itu juga sudah terbukti alumni pun juga sudah terserap di lapangan. Terus mahasiswanya juga punya prestasi-prestasi yang bersaing. Jadi nggak di tingkat lokal aja, juga ada yang nasional, pernah dapat hibah PKM misalnya gitu. Jadi kalau mau lebih banyaknya lagi, lebih jauh tentang prodi ATLM di Polandia sendiri, itu yang segala keunggulannya dan lain-lainnya itu tadi, itu juga bisa dicek di IGTV-nya official Polandia yang sebelumnya. Jadi dari tanggal berapa ya kemarin, 23 Mei kalau nggak salah, itu Bapak Prodi kita, Bapak Muhammad Ilham Farihi, SPDMSC, pernah menjabarkan tentang prodi TLM sudah sebelumnya. Saya di sini pelengkap bagian receh-recehnya aja emang. Ya, terus jawab pertanyaan Hilal tadi ya, kalau syaratnya mahasiswa TLM Polandia. Kalau syarat yang gimana sih, maksudnya syarat yang khususnya kayak gitu ya? Apakah harus cuman siswa IPA aja kah, atau ada tinggi badan, atau ada syarat-syarat lainnya gitu, Kak? Oke. Jadi kalau syaratnya yang seperti itu sebenarnya yang wajib banget ya itu adalah tidak buta warna. Karena seperti sudah saya jabarkan di awal, kalau tugas ATLM itu kan identifikasi itu, lihat-lihat mulu kerjaannya. Jadi warna itu juga sangat menentukan karakteristik sesuatu, identifikasi sesuatu, dan normal atau tidaknya sesuatu. Jadi kalau tidak buta warna itu adalah hal yang mutlak. Kalau soal jurusan, itu tidak wajib jurusan IPA, Hilal. Nah, kalau syarat dari saya pribadi, ini syaratnya dari saya pribadi. Kalau soal jurusan, itu untuk ikut kuliah di TLM Polandia adalah harus punya passion to learn, kalau kata saya. Jadi nggak peduli jurusan apapun, kalau punya passion to learn tersebut, maka semuanya akan mudah. Dengan bangga ya saya katakan, semoga kalau ada mahasiswa yang nonton, di analis Polandia di TLM Polandia sendiri itu terdiri dari jurusan yang beraneka ragam. Ada yang IPA, ada yang IPS, ada yang SMK, bahkan kejuruannya itu kayak
tata busana misalnya, atau ada juga yang komputer gitu ya. Tapi mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian bersaing juga. Dia yang jurusannya adalah jurusan SMK-nya itu sudah jurusan PLM, maka akan sangat sempurna nyambung dan kuliah di sini karena kualifikasi tenaga kesehatan sendiri ya di undang-undang yang saya sebutkan tadi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, di mana minimal kualifikasinya adalah diploma 3. Jadi nggak cukup kalau memang kamu sudah SMK-nya anak kesehatan, yuk disempurnakan masuk lagi ke TLM Polandia. Ya. Ada lagi Kak? Apa lagi ya? Udah deh kayaknya cukup itu aja, asal punya passion to learn tadi aja. Ya, yang penting ada passionnya dulu ya Kak ya. Oke, Iya. terakhir nih Kak, closing statement gitu. Closing Buat dari statement Kak ya. gitu. Buat teman-teman viewer apa gitu tentang ATLM gitu. Oke. Apa ya? Mungkin kalau sesuai yang saya bilang tadi ya, syarat untuk gabung di TLM Polanka itu adalah harus punya passion to learn. Jadi, buat kalian yang punya kriteria ini, yuk gabung jadi bagian keluarga besar TLM Polanka. Insya Allah bekal kalian untuk menuju salah satu profesi mulia, pahlawan ber-APD ya kalau kata orang. Ya sekarang ya hitsnya pahlawan ber-APD. Di sini tuh akan disiapkan dengan baik untuk melengkapi bagian diri yang sebenar-benarnya sukses. Karena sukses yang sebenarnya itu adalah menguasai ilmu. Di sini ditempa sekali di mana cara menguasai ilmunya dan juga mengaplikasikan amal. Oke. Oh ya, ada pertanyaan nih Kak dari Ading Gania. Mau nanya Bu, kira-kira kalau di Polanka apakah ada jejaring kerjasama dengan pihak instansi lain terkait peluang kerja untuk para alumninya nanti? Oh tentu, jadi kita memang ada kerjasama dengan stakeholder yang ada di wilayah Kalimantan, terutama dan juga di nasional maupun internasional juga. Kita memang ada memorandumnya, ada MOU-nya, di mana diharapkan itu juga akan memperbesar peluang kerja. Selain itu, juga biasanya kalau ada info-info tentang pekerjaan, selalu kita sharing juga, kita punya juga grup alumni seperti itu. Jadi kalau kerjasama itu dari semua aspek ya, dari tridharma perguruan tinggi maupun sesudah bekerjanya. Oke, ya udah banyak yang terjawab ya Kak, kayak tadi kelebihan Polanka dibanding kampus lain udah cukup terjawab, jadi mungkin tidak ditanyakan lagi. Terus tadi ada juga Ading Gania juga nanya nih Kak, apa sih perbedaan ATLM sama TLM? Yang ada A depannya sama yang nggak ada A depannya? Yang nggak ada A depannya, oh maksudnya TLM dan ATLM gitu ya? Betul sekali. Oke, jadi kalau nama program studinya, kalau nama pendidikannya itu adalah program studi bisa diploma 3 atau diploma 4 di laboratorium medik. Kalau sudah lulus, baru dia jadi ahli. Di laboratorium medik gitu. Jadi kalau ada ATLM berarti dia udah sudah lulus, sudah profesional gitu ya Kak ya? Bisa dibilang seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak, dari Nuril.alhikmah. Lebih besar peluang kerja mana Bu antara D3 ATLM dengan D4 yang juga sama di bidang kesehatan? Kenapa harus memilih D3 gitu?
Oh, antara, tapi di TLM ya maksudnya. D3 Iya, ada di D3 TLM. TLM dengan D4 TLM. Jadi TLM. kalau yang ditanya peluang kerja ya. Iya, peluang kerjanya. Ya. Kalau peluang kerja, mungkin balik lagi ya. Jadi ada yang disebut T3, ada yang disebut T4, itu ada kewenangannya masing-masing. Ada keputusannya di Dinas Hotelki itu. Mungkin bisa dicari. Nah, jadi kalau pekerjaannya sendiri tentunya harus sesuai dengan kewenangan tersebut. Kalau D4 itu memang biasanya lebih ke arah manajemennya. Kalau teknisinya itu adalah D3-nya. Jadi kalau di Kalimantan sendiri ya, tahu saya, karena kemanapun juga yang namanya teknisi tentunya lebih banyak daripada yang memiliki. Kalau Iya, bener ditanya banget. jumlah, kalau ditanya jumlah, itu tentunya lebih besar peluang ketiga untuk saat ini. Tapi tidak dengan peluang ketiga juga kalau memang mau mengembangkan keilmuan lebih tinggi lagi, sih, kalau mau yang tadi saya bilang kalau mau jadi yang kerja dengan peluang kerja yang lebih besar memang untuk saat ini adalah diploma 3. Oke. Jadi kalau lebih besar peluang mana, lebih banyak yang dicari D3 untuk saat ini ya, Kak, ya? Untuk saat ini memang seperti itu keadaannya. Apalagi dengan ini ya, Oke. sebenarnya dengan adanya COVID ini loh ya, pikiran saya ya, Mm-mm. mungkin nggak tahu ya kalau yang lain, kalau dari saya pribadi, kelihatan ya kurangnya tenaga TLM di nggak banyak mesin aja di Indonesia, malah kurangnya juga alat rujukan karena adanya jadi hasil itu kalau sekali keluar langsung banyak itu ya, mungkin karena laboratorium terbatas. Jadi mungkin kalau ada ya memang saya lihat di berita-berita itu evaluasinya bahwa harus diperbanyak lagi laboratorium rujukan. Tentunya diperbanyak laboratorium rujukan berarti akan lebih banyak juga memerlukan tenaga teknisi di dalam laboratoriumnya tersebut. Jadi mungkin akan semakin memperbesar peluang kerja ke depannya. Oke. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir ya, Kak. Terima kasih banyak Kak Mahda atas waktunya untuk sudah mau sharing bareng kita di siang hari ini. Mohon maaf kalau saya sebagai moderator mungkin banyak salah gitu atau banyak bikin kehilafan. Enggak. Oke, berhubung ada sedikit trouble tadi, jadi semisal kalian masih kepo tentang eh, program studi TLM Polanka, kalian bisa tanyakan langsung ke Instagramnya Kak Mahda di Mahdaas. Terus juga kalian juga bisa follow Instagram dari program studi D3 Polanka, D3 TLM Polanka di TLM_Polanka ya. Jadi kalian bisa DM di situ. Kalian juga bisa lihat beragam aktivitas dari program studi D3 Teknik Laboratorium Medis Politeknik Unggulan Kalimantan. Bisa di DM atau bisa kalian komen untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab. Dan saya sebagai panitia juga ingin berterima kasih kepada semua pemateri yang sudah menyampaikan materinya selama live Instagram, live maraton Instagram dari semua program studi. Mungkin buat kalian yang udah ngikutin live streaming Instagram kita dari hari pertama sampai hari ini, hari terakhir, masih bingung mau nentukan program studi di Politeknik Unggulan Kalimantan karena program studinya keren-keren banget, bingung mau masuk yang mana, atau kalian sudah punya pilihan tapi masih ragu mau masuk program studi yang mana. Kalian jangan khawatir, jangan risau, karena kalian masih bisa tanya-tanya perihal program studi kita, baik langsung ke Instagram ini, ke official Polanka, atau kalian juga bisa visit
visit website kita di polanka.ac.id atau langsung daftar di pmb.polanka.ac.id ya, biar tambah mantap hatinya. So, tunggu apa lagi? Yuk gabung bersama kami menjadi keluarga besar Politeknik Unggulan Kalimantan. Jadi, berhubung sudah 1 jam lebih kita live Instagram, jadi harus kita akhiri sampai di sini. Sebagai penutup, kami dari panitia tim PMB Politeknik Unggulan Kalimantan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara dan penonton setia yang mengikuti live Instagram ini setiap harinya. Semoga di tengah pandemi ini kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan selalu. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu ya, kawan-kawan. Sampai ketemu di event official Polanka berikutnya. Stay healthy, be positive, ikuti protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, dan kalau nggak penting-penting amat, hashtag di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di event selanjutnya. Bye!